Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah, walaupun hanya online, tapi saya percaya bahwa berkat-berkat Tuhan datang kepada saudara, tidak mengurangi daripada berkat Allah datang kepada saudara pagi yang indah ini. Untuk itu, sebelumnya kita masuk dalam renungan, saya minta kita semua untuk menanggalkan semua yang mengganggu sejenak, yang mengganggu fokus dan konsentrasi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi marilah kita berikan waktu kita sejenak, fokus, konsentrasi untuk kebenaran firman Tuhan, supaya kita dapat memahami, supaya kita dapat mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, sesuai dengan tema firman Tuhan pagi yang indah ini. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita merendahkan hati, mari kita berdoa. Bapa Surga, Bapa yang kami sapa, Bapa yang kami agungkan, permuliakan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa atas segala anugerah kasih setiamu, kemurahanmu, rahmatmu, hikmatmu hingga pada pagi yang indah ini Tuhan. Kami semua dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Terlebih-lebih sore pagi hari ini Tuhan, kami udah siap di rumah kami masing-masing untuk mendengarkan firman-Mu, untuk membaca firman-Mu. Maka urapi setiap kami, suci kuduskan hati, jiwa, pikiran kami, pendengaran kami Tuhan, sehingga ketika firman-Mu disampaikan, ketika firman-Mu ditaburkan oleh hamba-Mu ini Tuhan, kami sungguh sudah berada di dalam kekudusan Tuhan dan dapat mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan pagi yang indah ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah, bersabdalah, kami siap untuk diberkati. Untuk itu Tuhan, bela firman-Mu, bela hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, untuk penyambung lidah-Mu Tuhan, kepada seluruh jemaat-Mu yang saat ini udah siap di rumah mereka masing-masing. Untuk itu Tuhan, biarlah jamahan Tuhan sendiri yang turun atas kami semua pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan Yesus, mari kita renungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Roma 8 ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-30. Yang saya kasih judul, Tuhan tidak pernah salah. Saya ulangi, judul renungan kita atau firman yang saya sampaikan pagi hari ini menjadi bahan renungan kita pagi yang indah ini dari Roma 8 ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-30. Yang saya kasih judul, Tuhan itu tidak pernah salah. Baik, untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu Saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada saudara-saudara semua. Untuk itu sekali lagi saya minta, mari kita duduk tenang, konsentrasi, fokus untuk firman Tuhan yang hanya 5 ayat saudara-saudara. Mari saya akan bacakan firman Tuhan ini, atau saudara juga boleh sama-sama kita baca firman Tuhan ini. Ayatnya 26 sampai 30 dari Roma yang ke-8. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita,
Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan ayat 27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia, yaitu Roh, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus, supaya Yesus anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Buat firman Tuhan. Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan pagi yang indah ini datang kepada kita sungguh indah dan manis, mengingatkan kita atau memberitahukan kepada kita bahwa kita ini adalah manusia yang lemah, manusia yang rapuh, manusia yang tidak sempurna. Itulah sebabnya, karena Tuhan tahu bahwa kita ini manusia lemah dan rapuh, tidak sanggup dan tidak mampu berbuat apapun itu tanpa pertolongan Tuhan. Maka hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan begitu manis dan indah datang kepada kita, bahwa karena kita lemah, itulah sebabnya Roh menolong kita, Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sehingga Roh itu berdoa kepada Tuhan hal-hal yang tidak terucapkan oleh kita, hal-hal yang kita tidak mampu, hal-hal yang kita tidak sanggup, hal-hal yang kita tidak menjangkau dengan akal pikiran kita manusia, sehingga kita tidak mampu untuk memperkatakannya, kita tidak mampu untuk mengatakannya. Firman Tuhan jelas katakan di situ dari 27 bahwa kita, Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bapak Ibu Saudara, itu sungguh bahwa Allah itu baik. Itu sungguh nyata bahwa Allah itu begitu mengasihi saudara dan saya. Dia tahu bahwa kita ini adalah manusia lemah. Dia tahu bahwa kita ini adalah manusia yang rapuh. Kita tidak sanggup dan tidak mampu untuk mengucapkan doa itu kepada Allah oleh keterbatasan pikiran akal manusia kita. Tapi Roh tahu. Itulah sebabnya Roh Allah menolong kita. Dia mendoakan kepada Allah apa-apa yang tidak kita ucapkan, apa-apa yang kita tidak sanggup mengucapkannya, apa-apa yang kita tidak mampu untuk memperkatakannya. Roh Kudus tahu. Itulah sebabnya menolong kita, mendoakan kita kepada Allah. Saudara-saudara, terbukti bahwa Allah mengasihi saudara dan saya. Terbukti bahwa Allah itu begitu baik. Terbukti bahwa Allah itu kasih adanya. Itulah sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita buka hati. Kita undang Yesus. Kita undang Roh Kudus masuk menguasai hidup kita, sehingga hidup kita bukan lagi kita, tapi Yesuslah yang ada di dalam kita. Amin. Rasul Paulus katakan, hidupku bukan lagi aku, tapi Kristus yang hidup di dalam aku.
Demikian pun kita hari ini sesudah kita mengerti bahwa kita adalah manusia lemah, kita adalah manusia yang rapuh. Tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak sanggup dan tidak mampu melakukan apapun itu. Itulah sebabnya karena Tuhan Maha Kasih Penyayang, Maha mengasihi kita, maka Roh-Nya yang mendoakan kita. Apa yang kita tidak sanggup dan tidak mampu ucapkan, perkatakan, Roh Kudus tahu. Karena Allah yang menyelidiki hati kita, sehingga Dia tahu. Itulah sebabnya Roh-Nya menolong kita, membantu kita dalam kelemahan kita. Amin. Ayatnya yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saudara-saudara, kita betul-betul harus memahami firman Tuhan ini. Kata demi kata, koma, titik komanya, kita juga harus pahami saudara-saudara, supaya kita tidak gagal paham. Kita harus memahami bait demi bait, kata demi kata, titik dan komanya pun saudara-saudara kita harus memahami bahwa Allah turut bekerja untuk kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Allah. Jadi hanya orang-orang yang tetap setia mengasihi Tuhan, itulah yang Tuhan berkati. Saya baca ya supaya lebih jelas. Ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa segala sesuatu untuk mendatangkan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi jangan memimpi saudara-saudara, kalau kita tidak mengasihi Tuhan tetapi kita mengharapkan, apa mau kita daripada Tuhan? Jelas firman Tuhan di sini bahwa Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang setia, bagi orang yang mengasihi Tuhan. Bagaimana mungkin kita mengharapkan segala sesuatu kebaikan, berkat apapun itu kalau kita tidak mengasihi Tuhan? Kalau kita jauh daripada Tuhan, kalau kita meninggalkan Tuhan, kita tidak setia, kita tidak taat akan hukum dan perintah Tuhan. Bahkan mungkin membaca firman Tuhan saja kita malas. Bahkan mendengarkan firman Tuhan saja kita cuek-cuek saja, kita anggap itu biasa. Padahal firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa iman bertumbuh oleh pendengaran firman Kristus. Nah, bagaimana iman kita bertumbuh Bapak Ibu Saudara kalau kita ogah-ogahan, kalau kita tidak setia untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Jelas firman ini ayat 28 katakan bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Nah, bagaimana kita mungkin mengharapkan kasih kebaikan daripada Tuhan, berkat daripada Tuhan kalau kita ogah-ogahan di dalam Tuhan? Untuk itu Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya mau sampaikan, saya mau tekankan bahwa mari kita jangan main-main dengan hidup kita yang hanya sesaat, yang hanya sebentar. Sebagai banyak sekali dikatakan di Alkitab bahwa hidup ini bagaikan uap, bagaikan seonggok debu tanah, bagaikan bunga rumput di padang. Itulah arti hidup kita. Artinya hidup ini hanya sementara, sesaat, sebentar saja. Itulah sebabnya jangan main-main dengan hidup ini, dengan menodai hidupmu, dengan segala kenajisan hidup kau lakukan. Masih merokok, masih mabuk-mabukan, masih bersinah, masih berselingkuh,
berkata bohong di sana sini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah. Kita semua sekarang melihat dengan mata telanjang kita semua bahwa apa yang terjadi dalam dunia saat ini, Tuhan, sungguh banyak sudah menyadarkan kita bahwa ini peringatan Tuhan yang sangat jelas bagi kita, bahwa Tuhan sebentar lagi datang. Nah, apa yang kita lakukan? Apa yang kita harus perbuat untuk menyongsong mempelai laki-laki, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita? Sudah siapkah kita? Itulah sebabnya, saudara-saudara, sungguh saya secara pribadi, saya betul-betul diberkati lagu itu untuk mendorong saya menjadi lebih dan lebih lagi mau mengenal Tuhan secara pribadi, untuk lebih dan lebih lagi hidupku menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan kehendakku, tapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam sisa hidupku ini. Aku sangat diberkati lagu itu, bahwa tanggalkanlah semua hidup lamamu. Mari kita tanggalkan hidup lama kita yang penuh pernak-pernik dengan kecemaran, yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kebohongan, yang penuh dengan kemunafikan, dan penuh dengan keserakahan. Percayalah Bapak Ibu Saudara, kita hidup tidak bawa apa-apa kalau kita kembali. Makanya ada lagu itu bukan sekedar lagu, saudara-saudara, tapi kalau kita renungkan maknanya, lagu itu luar biasa. Bahwa kita datang, kita lahir tidak membawa apa-apa, dan ketika kita pulang, kita pun tidak membawa apa-apa. Tanggalkan semua hidup lamamu. Tanggalkan semua kemunafikan, ketidakjujuran, ketidaksetiaan antara pasanganmu. Jangan ada yang tidak jujur, jangan ada yang tidak setia, saudara-saudara. Karena itu berdasarkan firman Tuhan, saudara dipersatukan. Jadi jangan main-main dengan hidup ini, tapi jalanilah hidup ini sesuai dengan firman Allah. Beralaskan firman Allah, berdasarkan firman Tuhan, maka engkau tidak akan sesat. Tapi masa depanmu penuh pengharapan, dan masa depanmu sungguh ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kemudian ayatnya yang ke-29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Mereka yang ditentukannya, saya ulangi ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus, supaya Yesus anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini jelas ayat 29 ini, bahwa kita ini dibentuk, diciptakan serupa dengan anaknya, yaitu Yesus. Maka Yesus juga itu menjadi sulung di antara kita, di antara semua orang percaya, menjadi sulung. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dipanggil, ditetapkan, kita dibentuk serupa segambar dengan Yesus, dan anaknya Yesus itu akan menjadi sulung di antara kita semua orang percaya.
Itulah sebabnya kalau kita ini dijadikan, kalau kita ini diciptakan serupa segambar dengan Yesus, maka kita tidak boleh berbeda dengan Yesus, kecuali keilahiannya, kecuali ketuhanannya. Tapi karakter, kelakuan, perbuatan Yesus, itu yang menjadi karakter kita, perbuatan kita, kelakuan kita dimanapun kita berada. Sehingga hidup kita ini menjadi suratan, benar-benar menjadi suratan Kristus yang terbuka. Semua orang bisa membaca, semua orang bisa melihat dari tingkah laku kehidupan kita, perilaku kita, tutur kata kita, penampilan kita, sifat kita harus menjadi karakter Yesus, harus menjadi sifat Kristus, harus menjadi laku Kristus, yaitu penuh kasih, pengorbanan. Itulah kalau kita merasa dijadikan, diciptakan serupa segambar dengan Yesus. Jadi karakter hidup kita adalah Yesus. Jangan kita cuma bilang aku pengikut Yesus, tapi kelakuannya auzubillah, kelakuannya lebih daripada orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, mungkin orang-orang yang seperti inilah ketika datang berseru-seru kepada Yesus, maka Yesus menjawab dengan terus jujur mengatakan bahwa aku tidak mengenal engkau. Nyala di hadapanku, hai kamu yang pembuat dosa. Kita harus sadari benar. Tapi itu semua tidak bisa juga kita seperti membalik telapak tangan. Semua itu ada proses, tapi yang pasti kita harus mau dididik oleh kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya harus sering membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan iman bertumbuh oleh pendengaran firman Kristus. Lah bagaimana iman bertumbuh tanpa kita membaca, tanpa kita mendengar firman Allah? Dari mana sumbernya untuk menumbuhkan iman percaya kita? Sedangkan kita siang malam membaca, mendengar juga belum tentu iman kita ini berubah. Apalagi tidak ada sama sekali membaca dan mendengar. Mustahil, dari mana mau pertumbuhan iman percaya kita? Tapi hari ini dengan firman yang saya sampaikan, saya percaya bahwa saudara-saudara semuanya dimanapun mereka berada, yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, saudara, saya percaya saudara akan diubahkan oleh firman Tuhan ini. Karena tidak ada manusia siapapun, pendeta sekali berapapun, yang bisa merubahkan hati manusia. Yang bisa merubahkan hati manusia itu adalah Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri, lewat kebenaran firman. Itulah sebabnya sekali lagi, bacalah, dengarlah, dan renungkanlah firman Allah itu siang dan malam. Nah, saya mau sampaikan sedikit tentang merenungkan firman Allah. Merenungkan firman Allah di sini artinya kita bergumam, kita berbicara dengan diri kita sendiri. Setiap saat kita bergumam, kita merenungkan firman itu, kita hayati benar-benar. Bahkan kita bicara sendiri dengan diri kita sendiri. Hai Luther, percayalah bahwa Tuhan itu adalah gembalamu yang setia, maka takkan kekurangan engkau. Luther adalah gembalamu, Tuhan adalah gembalamu yang setia, maka engkau tidak akan berkekurangan. Ucapkan itu saudara-saudara, maka melekat di dalam hatimu, pikiranmu, dan turun ke hatimu. Lalu timbul syukur kepada Tuhan, bahwa terima kasih Tuhan, Tuhan baik, Tuhan sungguh baik. Dia tidak pernah membiarkan kita dan tidak pernah meninggalkan kita, tapi Dia selalu ada dan hadir dalam setiap kehidupan orang percaya, untuk mengarahkan, untuk menuntun kita kepada jalan yang benar. Saudara-saudara, Tuhan itu gembala yang baik. Dia membaringkan kita di padang yang berumput hijau.
dan menuntun kita kepada air yang tenang. Artinya itu semua berbicara tentang berkat-berkat kehidupan kita. Berbicara rumput hijau adalah berbicara dengan berkat. Berbicara kepada air yang tenang, berbicara dengan berkat. Itulah sebabnya saudara-saudara, sekali lagi kita harus mampu menerjemahkan, memahami perumpamaan-perumpamaan yang ada di dalam Alkitab. Tapi itulah sebabnya benar-benar kita berserah kepada Tuhan, supaya kita jangan gagal paham dan jangan gagal tafsir. Kita lalu salah menafsirkan firman Tuhan, sungguh sangat berbahaya, saudara. Karena sekali lagi saya mengingatkan juga bahwa karena firman Allah itu bagaikan pedang bermata dua. Kalau kita salah-salah menyampaikan, maka itu akan kembali menghantam diri kita sendiri. Amin. Jadi hati-hati, benar-benar kita memahami, memperhatikan, bait demi bait, ayat demi ayat, bahkan titik komanya juga kita harus perhatikan dan firman Allah, saudara-saudara. Jangan sampai kita gagal tafsir, jangan sampai kita gagal paham. Bapak Ibu Saudara, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Di luar Tuhan, saudara-saudara, tidak akan ada kebaikan, tidak akan ada berkat daripada Tuhan. Yang ada hukuman maut. Karena dosa adalah upahnya. Upah dosa adalah maut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali lagi saya mau tegaskan ayat yang terakhir ini, ayat 30, bahwa mereka siapapun dan mereka yang ditentukan. Saya ulangi, dan mereka yang telah ditentukan dari semula, itu juga yang akan dipanggil. Dan yang sudah dipanggil itu juga yang akan dibenarkan. Nah, yang sudah dibenarkan, siapapun yang dibenarkan itu juga dimuliakan oleh Tuhan. Siapa saudara-saudara itu? Bapak Ibu Saudara dan saya. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa kita ini sudah dibenarkan? Kita ini sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib 2020 tahun yang lalu. Dari hukum dosa, dari hukum maut, sehingga hidup kita menjadi benar. Dan kebenaran itu menuntun kita kepada kekudusan hidup. Dan kekudusan hidup itu menuntun kita masuk kerajaan surga. Ini akan tetap sampaikan. Ini akan tetap saya sampaikan setiap ada kesempatan dari Bapak Gembala bagi saya untuk menyampaikan firman Allah. Karena itulah proses. Itulah proses hidup orang percaya menuju kekekalan hidup. Karena kalau kita tidak memahami itu, maka bagaimana kita untuk melakukan? Bagaimana kita untuk mengerjakan keselamatan ini? Tapi dasar utamanya itu harus kita mengerti dulu bahwa kita ini sudah dimerdekakan. Kita ini sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib 2020 tahun yang lalu. Oleh kematiannya begitu mahal dan begitu sempurna bagi saudara dan saya. Dia mati. Betapa besar pengorbanannya. Betapa mahal darahnya tertumpah. Untuk membebaskan saudara, memerdekakan saudara dan saya. Sehingga hidup kita ini menjadi benar. Saudara-saudara, renungkan itu. Tubuhnya Yesus Kristus tercabik-cabik. Darahnya mengalir, saudara-saudara.
Karena Allah begitu mengasihi saudara dan saya, sehingga hidup kita menjadi benar. Nah, kebenaran ini saudara-saudara, kita peroleh cuma-cuma. Kita peroleh gratis daripada Tuhan Yesus. Maka berikanlah juga bagi semua orang lewat kesaksianmu. Lewat kesaksianmu dimanapun kau berada. Karena kita telah menerima kemerdekaan dari belenggu dosa, sehingga hidup kita menjadi benar dengan gratis, dengan cuma-cuma dari Tuhan. Dan ini akan saya terus dan terus sampaikan di mana ada kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Karena itulah proses, itu yang harus kita lakukan. Kita harus mengerti itu dari awal, daripada salib itu kita dimerdekakan sehingga hidup kita benar. Dan karena kebenaran itu kita peroleh dari Yesus gratis, maka kita juga akan menyampaikan, mensiarkan, menyampaikan kepada banyak orang, supaya mereka juga memperoleh keselamatan dari Yesus. Dan kebenaran itu mengantar kita kepada kekudusan hidup. Dan kekudusan hidup itu membawa kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena kita adalah warga kerajaan surga, bukan warga kerajaan dunia, saudara-saudara. Itulah sebabnya dari semula kita sudah ditetapkan. Dari semula kita sudah dipanggil. Dari semula kita sudah ditetapkan, dipanggil, ditetapkan menjadi anak-anak Allah dan berhak menerima janji Allah bersama Kristus Yesus, karena Dia adalah sulung daripada semua anak-anak Allah, umat percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya sekalipun saya percaya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa jemaat sungguh sangat mampu untuk memaknai kebaikan Tuhan lewat firman Tuhan pagi yang indah ini. Sekali lagi saya percaya bahwa saudara-saudara semua, seluruh jemaat mampu memaknai kebaikan Tuhan yang saudara dengar hari ini dari firman Tuhan. Dan saya percaya juga bahwa seluruh jemaat mampu mengenal Tuhan secara nyata. Di dalam iman percaya saudara, saudara mampu mengenal betul siapa Allah yang saudara sembah, yaitu Yesus Kristus yang luar biasa kasih-Nya. Saya percaya lewat masalah, lewat COVID-19, lewat penderitaan, bahkan masalah ekonomi, masalah kesehatan, bahkan biaya sekolah anak-anak, itu semua saya percaya bahwa karena masalah itu, maka saudara lebih mengenal Tuhan yang saudara sembah, yaitu di dalam Yesus Kristus. Sehingga saudara semakin dewasa dan iman saudara semakin bertumbuh di dalam Tuhan, lewat daripada setiap persoalan masalah yang membentuk iman percaya kita semakin tangguh, semakin kokoh, teguh berdiri untuk menghadapi segala rintangan itu, oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena kekuatan dari Tuhan senantiasa menopang kita, membela kita, bahkan memberkati kita dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus baik. Amin. Mari kita berdoa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami sudah membaca firman-Mu, kami sudah mendengarkan, kami sudah mengerti dan kami sudah memahami bahwa kami ini adalah manusia yang lemah, kami manusia yang rapuh, tidak sanggup berbuat apapun itu tanpa pertolongan Tuhan, tanpa Tuhan turut bekerja. Itulah sebabnya kami sungguh berbahagia sore hari ini, karena segala sesuatunya Tuhan bekerja dan Tuhan mendatangkan kebaikan atas kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Didik kami, ajar kami tetap setia, tetap mengasihi Engkau Tuhan sampai Engkau datang.
kedua kalinya ke dunia Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada pagi ini. Aku percaya bila ada yang sakit, Tuhan sudah pulihkan, Tuhan sudah sembuhkan. Bila dalam keadaan lemah, aku percaya bahwa Tuhan sudah memberikan kekuatan yang baik, kekuatan yang prima, kesehatan yang prima bagi mereka. Dan aku percaya yang susah, yang ada masalah, aku percaya Tuhan sudah menghiburkan dan Tuhan sudah melepaskan dari persoalan masalah hidup mereka. Dan yang susah Tuhan sudah hibur. Dalam nama Tuhan Yesus, yang berkekurangan, Tuhan sudah berkelimpahan di dalam mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan dari Allah Bapa Tuhan kita di surga, di dalam anaknya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan persekutuannya di dalam Rohnya yang kudus, menyertai, memberkati, menjaga, memelihara engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Tuhan mengasihi kita semua. Haleluya. Tetap semangat, jalani hidup bersama Yesus. Amin.